Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah adalah suasana belajar kelompok untuk kelas 12 multimedia 2. Wali kelasnya adalah Miss Erik. Ini adalah kelompok 1, ada Iskandar, ada siapa lagi nih, Nak? Ada Iren. Ini kelompok yang kedua ada Nur Ali. Untuk kelompok yang ketiga ini ada yang bujang ganteng. Yoga. Ada yoga. Hai, Rizky. Sebentar, ini pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang ketentuan warisan dalam Islam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami dulu. Yang di sebelah saya ada Dona, sebelahnya ada Meli Andani, sebelahnya lagi ada Cipatun, dan di sebelah lagi ada Nur Alif. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang ketentuan warisan dalam Islam yang akan dibacakan oleh Saudari Cipatun kepadanya kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang warisan. Yaitu warisan menurut Islam adalah perpindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggalkan kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta atau uang, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Hal-hal yang harus dipenuhi sebelum warisan sebagai berikut: A. Biaya pengurusan jenazah. B. Utang piutang jenazah. C. Warisan jenazah. Jika berhubungan dengan materi, maka yang dikeluarkan maksimal 1/3. Waris terbagi dua, yaitu sebagai berikut: A. Waris dengan padu, yaitu jika seorang ahli waris mendapat jatah itu seperti setengah, seperempat atau lainnya. B. Waris dengan tasib, yaitu seorang ahli waris yang mendapat jatah yang tidak berbatasi. Penghalang mendapatkan warisan ada 3, yaitu sebagai berikut: perbedaan, membunuh tanpa sadar, C. Perbedaan agama. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Untuk kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iren. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan bertanya, kenapa warisan bagi laki-laki lebih banyak daripada warisan perempuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mewakili dari kelompok 3 ingin bertanya. Di sini Anda menjelaskan tentang bab warisan. Yang saya ingin pertanyakan adalah bagian 4, macam-macam warisan. Di sini ada hal yang belum saya pahami, yakni waris dengan taksib, yaitu seorang ahli waris yang mendapatkan jatah yang tidak terbatasi. Berikan contoh, apa alasan orang mendapatkan waris yang taksib dan bagaimana contoh pembagiannya?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok satu yang akan dijawab oleh saudari kita Dona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ren. Kenapa warisan laki-laki lebih banyak dari warisan perempuan? Karena laki-laki merupakan pemimpin atau khalifah. Bagi wanita karena laki-laki memiliki rasa tanggung jawab yang besar dari perempuan. Cukup, terima kasih. Baiklah, di sini saya ingin menyanggah. Kan di jawaban Anda menjelaskan tentang pimpinan atau nah, saya kan kalau dari keluarga, seandainya saudara laki-laki itu adalah adik dari kakak-kakaknya, apa termasuk pimpinan? Yang namanya laki-laki. Iya. Baik, tadi saudara Ren menyanggah bahwasannya kalau seandainya dari sebuah keluarga itu yang laki-laki adalah adiknya, bukan kakaknya. Yang namanya laki-laki itu adalah pemimpin, maupun itu adik ataupun kakak. Jadi jika di sebuah keluarga tidak memiliki saudara laki-laki atau cuma memiliki saudara perempuan, bagaimana harta warisan itu? Iya. Baik, tadi kan Anda menanyakan kalau bagaimana pembagian harta warisan. Kenapa warisan laki-laki lebih banyak dari warisan perempuan? Terus jawaban kami tadi, karena laki-laki adalah seorang pemimpin dan tanggung jawabnya lebih besar daripada perempuan. Terus Anda menyanggah kalau seandainya di sebuah keluarga itu yang laki-laki itu adalah adiknya, bagaimana? Kalau yang namanya seorang laki-laki itu adalah pemimpin, dan Anda tadi menjawab bahwasanya kalau di keluarga itu tidak memiliki saudara laki-laki, hanya memiliki saudara perempuan, atau ada saudara perempuan, dua saudara perempuan, bagaimana cara membagikan warisan tersebut? Cara membagikan warisan tersebut sama rata, tidak ada yang lebih besar ataupun yang lebih kecil. Jawaban dari kelompok 2 artinya kalau berarti sama si itu dibagi rata gitu. Iya, Ya? Gimana, Ren? Ren, rasanya nanti dengan Ren. Pertama itu kan Jumil. apa namanya? Baik, Mary. selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh saudari kita Mary Andani. Padanya kami silakan. Aku berbagi lagi. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Tama, yaitu berasal dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah berikan contoh waris dengan taksib dan berikan alasan dan bagaimana pembagiannya. Baiklah, di sini ada contoh dari waris dengan taksib. Waris terlebih dahulu, waris taksib itu ya adalah seorang ahli waris yang mendapat jatah yang tidak terbatas. Yang dinamakan jatah yang tidak terbatas ialah berarti dengan tidak ada kata mendapat setengah-tengah.
Contohnya secara menyeluruh. Dan berikut contohnya yang dibacakan oleh saudari Yaitu contohnya jika seorang meninggal dengan meninggalkan satu putri, ibu dan ayah, maka permasalahan dari 6 untuk putri setengah, ibu seperempat, dan sisanya 2 untuk anak sebagai padian tasib. Dan alasannya akan dibacakan oleh Dana. iya nih Pembagiannya akan dibacakan oleh Dana. Pembagiannya, orang-orang yang hanya mendapatkan warisan dengan farz saja atau 7 ibu saudara, 1 ibu saudara, 1 ibu nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, suami dan istri. Orang-orang yang hanya mendapatkan warisan dengan tasib saja ada 12 putra, 7 laki-laki dari putra dan keturunannya, saudara kandung, saudara satu ayah, putra saudara kandung serta putra saudara satu ayah dan keturunannya, paman kandung serta paman satu ayah dan ayah mereka putra, paman kandung serta putra paman satu ayah dan keturunannya. Berarti maksud dari waris dengan taksib yaitu ahli yang mendapatkan jatah tanpa batas, yaitu baik dari perempuan, laki-laki memerdekakan perempuan, ataupun perempuan memerdekakan laki-laki. Itu yang dinamakan ahli waris tanpa batas. Sekian, terima kasih. Baik, tadi setelah mendengar jawaban dari kelompok Anda, ada sedikit pertanyaan yang masih menjadi sebuah masalah bagi saya yang belum terjawabkan menurut saya. Jadi tadi saya bertanya tentang mengapa alasan orang itu mendapatkan waris taksib. Tadi sudah dijelaskan, dan kemudian bagaimana contoh orang yang mendapatkan waris taksib juga sudah dijelaskan. Dan satu lagi saya bertanya tentang bagaimana cara pembagian persen per persen orang yang mendapatkan ahli waris taksib, yakni yang Anda maksudkan ahli waris yang tidak terbatas. Apakah hal itu merupakan seluruh jatah oleh orang penerima taksib? Dan tolong berikan secara rinci bagaimana pembagian dalam bentuk persenan waris taksib. Silakan. Terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan dan jawaban dari kelompok kami. Mungkin untuk kelompok 3 ada pertanyaan dari Tama yang terakhir, yaitu tabel atau pembagian warisan yang harus secara rinci. Mungkin itu akan jadi PR untuk kelompok kami dan akan kami jawab untuk minggu depan. Baik, saya sebagai moderator, jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah sama-sama kita mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.